warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video pembelajaran saya kali ini saya akan membahas seputar materi morfologi yang dimulai dari affixation, morphophonemic, composition, reduplication, dan inflection. Saya mulai dari afiksasi. Jadi afiksasi ini adalah penambahan imbuhan pada kata dasar atau kata yang merubah bentuk kata, makna, dan fungsi. Jadi afiksasi ini bisa berupa prefix, suffix, infix, dan konfiks. Jadi prefix ini adalah penambahan imbuhan sebelum kata dasar atau penambahan imbuhan pada awal kata dasar. Contoh kata like, kata dasar like ditambahkan dis. Like yang berupa menyukai ditambahkan dis bisa merubah makna kata menjadi dislike. Atau dasar kata happy ditambahkan prefix atau imbuhan an merubah makna kata atau bentuk kata menjadi unhappy. Selanjutnya suffix. Suffix ini penambahan imbuhan pada akhir kata dasar. Kalau prefix itu penambahan pada awal, maka suffix penambahan pada akhir kata dasar. Contoh kata celebrate yang artinya merayakan menjadi celebration. Jadi dia merubah kelas kata dari verb menjadi noun. Celebrate ditambahkan suffix pada akhiran kata yaitu ion menjadi celebration atau perayaan. Sedangkan infix yaitu sisipan fonem atau morfem pada pertengahan kata. Contohnya mother-in-law menjadi mothers-in-law. Jadi disisipkan s pada pertengahan kata. Selanjutnya konfiks. Konfiks ini simpelnya penggabungan prefix dan suffix. Jadi prefix sebagai imbuhan, penambahan imbuhan pada kata dasar, awal kata dasar, sedangkan suffix itu penambahan akhiran pada kata dasar. Contoh kata dasar break ditambahkan prefix berupa an dan suffix berupa able menjadi unbreakable. Yang berarti tidak bisa dipecahkan. Selanjutnya yaitu morphophonemic. Morphophonemic ini simpelnya itu hubungan antara morfem dan fonem. Morfem sebagai unit yang memiliki makna, sedangkan fonem yaitu unit suara yang membedakan makna. Terus jenis morphophonemic yaitu pertama ada proses loss of phoneme. Proses loss of phoneme ini terjadi ketika penghilangan fonem pada suatu kata yang terjadi ketika penutur bahasanya mengucapkan secara tidak sadar. Contoh kata going to menjadi gonna. Ia masih memiliki makna yang sama, tetapi dengan cara pengucapan yang berbeda. Terus ada want to menjadi wanna. Selanjutnya ada additional of phoneme. Jadi additional of phoneme ini kalau proses loss of phoneme adalah penghilangan, maka additional of phoneme yaitu penambahan. Contoh kata hamburger menjadi hamburger, penambahan r di tengah kata.
Selanjutnya yang terakhir itu simple consonant change. Jadi simple consonant change ini perubahan konsonan pada konsonan lain. Contohnya elektrik menjadi electricity. Elektrik ke, jadi last soundnya seperti ke menjadi electricity. Selanjutnya compounding compensation. Compounding compensation ini jika di dalam sebuah kalimat yaitu penggabungan dua klausa independen atau klausa yang setara yang dihubungkan oleh konjungsi seperti but atau or. Klausa yang setara atau klausa independen adalah klausa yang di dalamnya itu terdapat subjek dan predikat. Contoh kalimat: she loves to read, but she prefers watching movie. She loves to read adalah satu klausa. She sebagai subjek, love sebagai predikat. Selanjutnya klausa kedua, she prefers watching movie. She sebagai subjek, watching sebagai predikat, dan dihubungkan oleh but, konjungsi yang menghubungkan dua klausa ini. Selanjutnya yaitu we can go to the beach or we can visit the museum. We can go to the beach, satu klausa, we sebagai subjek, can go sebagai predikat. Selanjutnya we sebagai subjek, can sebagai predikat. Jadi ini sama seperti di atas, terdapat dua klausa yang independen yang memiliki subjek dan predikat. Contoh compounding compensation dalam sebuah kata. Jadi compounding compensation dalam sebuah kata itu adalah penggabungan dua kata dasar yang membentuk suatu makna baru. Contohnya football, foot dan bal. Ada juga sunrise, sun dan rise. Ini contoh-contoh compounding compensation dalam sebuah kata, penggabungan compounding compensation dalam sebuah kata. Selanjutnya reduplikasi. Jadi reduplikasi ini sederhananya pengulangan unit kata atau kata dasar yang memiliki makna tidak jauh berbeda dengan kata sebelumnya. Ada 3 jenis reduplikasi. Ada reduplikasi penuh, reduplikasi fonologis, dan reduplikasi fonem konsonan. Reduplikasi penuh ini adalah reduplikasi pengulangan seluruh unit kata, pengulangan seluruh unsur kata. Contoh bye yang bisa diartikan selamat tinggal bisa menjadi bye-bye atau bisa dikatakan sampai jumpa, bye-bye. Yang maknanya ini tidak jauh berbeda dengan kata sebelumnya. Selanjutnya cop-cop. Cop-cop ini bisa dikatakan cepat-cepat, cop-cop, cop-cop. Selanjutnya reduplikasi fonologis. Reduplikasi fonologis ini adalah pengulangan suatu kata, tetapi berbeda pada sound vokalnya. Contoh ding dong. Di sini yang berbeda yaitu sound vokalnya, i menjadi o. Ding dong. Ding dong ini bisa diartikan suara bel. Selanjutnya knick-knack. Knick-knack. IA. Knick-knack ini bisa diartikan seperti ornamen terkecil. Terus yang terakhir ada reduplikasi fonem konsonan. Reduplikasi fonem konsonan ini adalah pengulangan unsur kata tetapi berbeda sound konsonannya. Jika reduplikasi fonologis itu berbeda sound vokal, maka
Derivasi fonem konsonan itu berbeda sound konsonannya. Seperti downtown, downtown, D, T. Downtown ini bisa berarti pusat kota atau bagian dari kota. Yang terakhir, infleksi. Jadi infleksi ini lawan daripada derivasi. Infleksi yaitu pembentukan kata tetapi tidak merubah kelas kata. Kalau derivasi itu merubah kelas kata. Contoh infleksi yaitu kata friend. Kata friend ini kelas katanya itu noun, berubah menjadi friendship atau ditambahkan ship pada akhir kata friend menjadi friendship. Dia merubah makna tetapi tidak merubah kelas kata. Teman menjadi pertemanan. Contoh selanjutnya happy. Happy ini adjektif ditambahkan an pada awal kata menjadi unhappy. Maknanya memang berbeda, tetapi kelas katanya sama, tidak merubah. Selanjutnya ada regular inflection. Jadi regular inflection ini perubahan kata yang beraturan. Contoh kata dasar walk ditambahkan ed pada akhir kata yang menandakan bentuk waktu lampau, walked. Terus ada juga play menjadi played. Ini adalah perubahan bentuk kata yang beraturan. Jadi selanjutnya irregular inflection. Irregular inflection ini adalah perubahan bentuk kata yang tidak beraturan. Contoh sing, sang, sang. Jadi kata lampau sing bukan ditambahkan ed, tetapi perubahannya itu tidak tertentu. Seperti contoh sing, sang, sang. Ada write, wrote, written. Contoh lain irregular inflection itu terdapat pada plural dan singular. Contoh kata mouse sebagai singular, jamaknya itu mice. Jadi tidak ditambahkan s, tetapi dia berubah bentuk katanya. Selanjutnya ada food menjadi fat, bukan foods tapi fat, tidak ditambahkan s. Selanjutnya ada child menjadi children. Mungkin ini penjelasan yang sangat simpel dan sederhana. Saya harap teman-teman semua dapat memahami pada pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.